Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu jemaah subuh yang berbahagia, sekali lagi marilah kita persembahkan puji dan syukur kepada Allah SWT karena berkat taufik dan hidayahnya pada pagi hari ini. Alhamdulillah alladzi afana fi jasadi. Allah telah membangunkan kita dan diberi kesempatan oleh Allah untuk menunaikan kewajiban kita salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita tetap dalam rahmat Allah. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Pada Ibu, pagi hari ini kita lanjutkan kajian kita surat Al-Baqarah ayat 217. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi. Qul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillah wa kufrum bihi wal Masjidil Haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum inis tata'u wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Pada Ibu, ayat ini sedikit agak panjang ya. Di dalam bahasa kita yas'alunaka, bertanya, mereka bertanya. Kepada siapa bertanya? Ini kepada Nabi ya. Ini orang-orang Mekah, ini orang Quraisy. Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Ini pertanyaan pertama ya, menyangkut persoalan peristiwa atau perlakuan berperang pada bulan haram. Sebelumnya sudah kita sebut juga bulan-bulan haram, mana-mana saja bulan haram. Bulan haram itu pertama Muharram, ini sudah kita lewati. Muharram, Safar, ya. Mulai dari Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, ya. Muharram. Kemudian terlewati beberapa bulan Rajab, itu bulan haram, 4 bulan haram. Kalau bulan haji, kemarin sudah Syawal, Zulkaidah, dan Zulhijjah. Ini tiga. Di 3, kalau bulan haram 4. Jadi itu kawasan atau waktu yang dianjurkan atau diharapkan tidak berperang pada bulan itu. Ya. Lalu Nabi
suruh menjawab, katakanlah kepada mereka, berperang di dalam bulan itu adalah dosa besar. Artinya berperang di bulan haram, 4 bulan tadi itu adalah termasuk dosa besar. Perang itu bukan hanya perang memanggul senjata, ya kan? Tapi perang itu sekira banyak jenisnya. Kita bertengkar dan berkelahi, itu perang namanya dalam pada hakikatnya. Ya. Nah, pada bulan itu hindarilah ya. Tapi perang di sini adalah perang yang menyangkut ya, pembelaan terhadap hak-hak orang beriman, orang muslim, ya. Dan yang namanya perang ya termasuk ada yang korban. Ya. Itu satu tadi ya, berperang di bulan haram itu adalah dosa besar. Tapi menghalang-halangi orang dari jalan Allah atau kafir kepada Allah, ya. Menghalangi orang kemudian kafir mengingkari Allah, ya. Yang ketiga, menghalangi orang masuk masjid, maksud sini Masjidil Haram, ya. Yang keempat, mengusir penduduknya dari sekitarnya, penduduk Mekah ketika itu dari sekitar Masjidil Haram. Itu lebih besar dosanya di sisi Allah. Ya, ya tadi ada 4 persoalan itu ya. Menghalang-halangi orang dari jalan Allah, mengingkari Allah, ya. Menghalangi orang masuk Masjidil Haram, mengusir penduduk di sekitar masjid itu, ya. Itu lebih besar dosanya di sisi Allah, ya. Lebih pula dari itu, dan berbuat fitnah, ya, fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Jadi perang pembunuhan, ya, itu lebih besar dosa berbuat fitnah. Ya. Mereka memang tidak henti-hentinya memerangi kamu. Itu semacam syarat dari Allah SWT kepada Nabi. Tujuan mereka adalah sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran. Membawa dari agama, memurtadkan dia, murtadkan. Itu seandainya mereka sanggup. Lalu barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam keadaan kekafiran atau dalam murtadnya itu, maka mereka itulah yang dalam hidupnya sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat. Ia penghuni neraka, dan mereka itulah penghuni neraka, sedangkan mereka fiha khalidun, mereka itu kekal di dalam neraka itu. Nah, pada Ibu, ayat ini sebuah peristiwa, sebuah peristiwa yang di dalam sejarah Islam ini terjadi di Nakhlah, ya. Nakhlah itu sebuah tempat di antara Mekah dan Taif, ya, Taif. Sebuah kawasan yang di dalam pencegatan itu kawasan yang sangat strategis. Jadi berkenaan dengan tempat Nakhlah ini peristiwa terjadi semacam ekspedisi, ya, ekspedisi Nakhlah pada masa Nabi, ya. Karena antara Muhajirin dan orang Quraisy di Mekah tidak nyaman, ya, untuk bepergian ke Masjidil Haram, ada tantangan.
Nah, ekspedisi itu intinya adalah Nabi mengirim pasukan rahasia yang bentuknya kalau sekarang semacam operasi intelijen lah ya, operasi intelijen ya, untuk memata-matai dan mencegat sekaligus siap tempur ya, siap tempur untuk menghadapi orang-orang yang selalu mencegat orang ke Masjidil Haram. Kalau tidak salah ada tokoh yang ada 7 orang sahabat yang ditunjuk Nabi melakukan ekspedisi rahasia ini, ya, operasi intelijen ini ke Nakhlah, yang dipimpin oleh Ibnu Hashi, Ibnu Jahsi ya, Ibnu Jahis. Ya. Nah, para ibu, nah lalu Nabi mengirim surat perintah. Ya. Surat perintah itu diharapkan kepada Jahis atau Jahsi supaya jangan dibuka dari awal-awal, ya, supaya untuk meneguhkan. Sebab isi surat itu adalah tidak boleh memaksa orang-orang membawa serta dalam ekspedisi ini. Jadi kehati-hatian, yang kedua keikhlasan. Nah, Bapak Ibu, kemudian di dalam perjalanan dibacakanlah menjelang sampai ke Nakhlah, ya. Dibacakan surat Nabi, akhirnya ada yang mengurungkan diri. So, di situ kata Hasib, siapa yang ingin mati syahid, ayo kita lanjutkan. Silakan berwasiat, silakan berwasiat. So, pilihannya hidup atau mati, mati syahid. Lalu ada yang mengundurkan diri, ya, dan balik pulang, dan ada juga yang diantaranya yang kehilangan, ya, terlepas untanya atau kendaraannya, lalu mencarinya tertinggal. Lalu tetap sedangkan pimpinan dengan beberapa anggota terus ke Nakhlah. Saat sampai di Nakhlah, tidak lama kemudian nampaklah, ya, kafilah-kafilah Quraisy, ya, dan syarat dengan muatan, ya, dengan persiapan, ya. Lalu terjadi perbedaan pendapat di antara pasukan ini yang diutus Nabi ini, bahwa mereka tidak mengetahui juga, saking lupanya waktu, ya kan, antara ini bulan Jumadil awal, Jumadil akhir atau lah masuk Rajab, ya. Lalu singkat kata, ya, terjadilah pertempuran. Nah, akhirnya pimpinan kafilah Quraisy tadi terbunuh, ya, artinya dikalahkan, dan ada kemenangan di pihak pasukan Nabi. Lalu orang Quraisy membawa berita ke Mekah bahwa umat Islam melakukan perperangan dan juga pembunuhan di bulan Rajab. Jadi bulan haram tadi itu. Ya. Sedangkan pasukan tadi ragu, ini apa masih Jumat atau Jumadil akhir atau sudah Rajab? Ya, menurut mereka sudah Rajab. Karena sejak dulu syiar ini sudah ada juga, ya, bahwa dilarang berperang pada bulan itu. Nah, para ibu, jadi di Islam ini ada kawasan-kawasan yang harus beribadah, tidak boleh melakukan perperangan, ya, dan harus bersiap-siap beribadah. Ada bulan-bulan tertentu, ada waktu tertentu. Ya. Ini disebut bulan haram ini tadi adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab, itu tidak diperbolehkan. Dzulqa'dah itu bulan untuk beristirahat, beribadah, ya. Tapi kalau ada ancaman itu diperbolehkan. Nah, para ibu, nah itu maka terjadi. Lalu Nabi agak sedikit tidak senang dan memastikan
bahwa Nabi dituduh ya, melakukan peperangan di bulan Rajab, bulan haram. Ya. Saat itulah maka turun ayat ini ya, yas'alunaka, mereka bertanya, mereka menuntut apakah umat Islam melanggar janji gitu. Janji bahwa tidak boleh berperang di bulan haram. Nah, Bapak dan Ibu, itu mengenai yas'alunaka ya, yang menceritakan tentang perperangan Nakhlah itu. Nah, setelah turunnya ayat itu, maka was-was dan kekhawatiran para pasukan tadi melanggar janji agak terbebas secara psikologis ya, dan mereka bergembira, dan baru harta rampasan itu yang dibawa oleh mereka baru diterima. Nah, tadinya dipersoalkan oleh Nabi. Nah, Pak Ibu, nah, itu menjelaskan yas'alunaka anis syahril haram, kita dilarang berperang pada bulan haram. Mana bulan haram tadi adalah Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, antara Rajab ada situ ada Jumadil awal, Jumadil akhir. Nah, pasukan tadi dia ragu antara Rajab dengan Jumadil akhir. Nah, akhirnya terbebas dengan turunnya ayat ini. Nah, tetapi ayat ini memberikan isyarat tadi sudah berperang, tetapi justru diingatkan kepada masyarakat Quraisy ketika itu, ya, tetapi justru menghalangi orang ya dari jalan Allah, ya, artinya melakukan perjalanan itu dari Madinah atau dari mana-mana memasuki Masjidil Haram ya, menghalangi orang di jalan Allah atau mencegat orang-orang untuk beribadah, dan itu termasuk dosa ya, masuk dosa besar. Apalagi ya tidak mau tobat ya, tetap dalam kekafiran kepada Allah ya, itu dosa yang tidak berampun ya. Termasuk menghalangi orang memasuki Masjidil Haram ya, dan disertai dengan pengusiran penduduknya di sekitar masjid itu ya, itu juga termasuk dosa besar. Terlebih dari itu adalah berbuat fitnah ya. Artinya mewibah supaya orang terhalang ya, beribadah dan ke Masjidil Haram, itu termasuk ya, yang lebih besar dosanya, lebih besar dari pembunuhan. Nah, menghalangi masuk masjid ya. Kalau kita perhatikan bahwa ini kan isyarat juga, sampai sekarang masih adakah kita terhalang ke masjid ya? Ya, tentu kita lihat halangan itu bisa bentuknya dua, ada yang sifatnya pasif, ada yang sifatnya aktif ya. Kalau yang aktif, nah ini seperti ini, ada situasi yang tidak memungkinkan kita datang, nah bahaya. Nah, ini langsung ditangani oleh Nabi, dikirim operasi intelijen ya, seperti peristiwa Nakhlah ini, untuk bebas semua rintangan perjalanan ke Masjidil Haram. Nah, kalau sekarang secara aktif, ya saya kira tidak ada lagi ya bagi kita. Tapi kalau seperti di Gaza, ya itu aktif karena situasi tidak memungkinkan. Bayangkan orang Gaza itu sendiri ya sulit untuk ke Masjidil Aqsa
Ya, ke Masjid Al-Aqsa untuk ke masjid mereka, masjid pun sudah habis gitu kan. Nah, itu terhalangnya aktif karena situasi perang. Tapi secara pasif keterhalangan itu bisa juga dua bentuknya. Ada yang berakar pada diri kita, ada situasi yang di sekitar kita. Nah, Pak Ibu, situasi di sekitar kita bisa kita terhalang ke masjid, yaitu ya seperti di lingkungan kita lah, lingkungan rumah tangga dan lingkungan keluarga kita. Jika orang ke masjid, Bu, Pak, nak ke masjid, Bu anak, Bu ketek mana? Itu satu bentuk tantangan. Dia bola sedang mengasuh cucu, itu keterhalangan, itu keluarga kita. Nah, ini kadai sedang tata kayang lo, itu keterhalangan. Tapi itu juga bagian yang harus juga dipertimbangkan. Toh berjualan mengasuh anak dan cucu itu bagian perjuangan juga. Ke masjid itu kan bagian perjuangan juga. Jadi ditimbang-timbang mana yang lebih banyak mudaratnya dengan yang manfaatnya. Memilih. Jadi banyak keterhalangan. Nah, keterhalangan yang permanen itu di dalam diri kita sendiri. Ya. Tidak ada rasa tergerak hati ke masjid. Ya. Padahal, nah, kalau di kalangan ibu-ibu kan ada nilai itu, norm agama yang wajib itu laki-laki tidak perempuan. Ya. Itu dulu sejarahnya kan berangkat dari situasi juga ya. Pada masa Nabi begitu itu karena halangan di jalan banyak ya. Dia ke masjid itu dari pohon kurma tidak aman, makanya perempuan di rumah aja lah. Tapi kalau sekarang kan tidak mungkin ya. Nah, ibu bekerja setiap saat, tempat pekerjaan malah jauh kan. Tapi kenapa masjid lebih jauh dari pekerjaan? Nah, ini persoalan kita. Nah, situ kita berpikir menimbang-nimbang. Ya. Kalau orang Minang diajar menimbang-nimbang mana yang lebih bermanfaat. Ya. Pekerjaan yang jauh bisa kita jalan, masjid terasa jauh. Nah, ini persoalannya. Jadi dengan alasan tadi perempuan tidak harus ke masjid. Nah, itu kalau perempuan karir sulit memakai teori itu. Dia bekerja bisa, kok ke masjid tak bisa gitu ya. Itu pertimbangan. Nah, ini timbang-timbangan ibu ya, timbang-timbang. Nah, betul keterhalangan kita, ya, menghalangi tidak hanya situasi luar, tapi juga banyak keterhalangan itu di diri kita sendiri. Nah, karena itu Bapak dan Ibu, kita harus makanya akal ya di dalam agama itu karena dua fikir dan akal. Kita juga harus berpikir dengan base-nya akal. Akal itu kan kepada Tuhan itu. Nah, kalau kita menimbang-nimbang dan kita rasakan lebih penting ya, Tuhan tidak bisa kita abaikan karena segalanya bermuara dari Allah SWT. Nah, para ibu, kemudian amanah yang paling tak bisa diabaikan adalah soal fitnah tadi itu. Fitnah di sini bisa dalam bentuknya ghibah yang mencelakai orang. Ya. Ghibah itu bergunjing biasa-biasa, tapi kalau fitnah di sini menyangkut kenyamanan orang beriman untuk beribadah, mengumbar. Karena itu diselidiki oleh Nabi. Nah, intinya adalah pesan yang untuk kita adalah sekecil apapun ghibah itu kita hindari. Ya. Kita hindari karena mengingat sanksinya sangat berat. Asaddu minal qatl, dia lebih berbahaya dari pembunuhan itu sendiri dan perang itu sendiri. Nah, inilah pesan ayat ini Bapak, ini cukup kuat sebetulnya untuk
Tidak, sebenarnya intinya adalah tidak ada halangan sebenarnya untuk menyembah Allah itu. Baik yang berangkat dari luar maupun berangkat dalam diri kita. Dan itu harus kita lawan. Ya. Pemimpin di sini, kalau situasi yang menyangkut lingkungan tidak nyaman, itu bagian kewajiban dari pemimpin untuk membuat aman. Nah, alhamdulillah kita berada dalam situasi aman karena kita tidak memanfaatkannya. Jadi, ini tergantung kita memilihnya. Ada orang yang berada dalam situasi aman, tapi pada dirinya tidak aman. Ada kita hidup dalam situasi tidak nyaman, tapi dalam dirinya nyaman, tidak ada persoalan. Nah, para ibu. Nah, kami contoh kecil ya para ibu. Di Mungko itu kan, di tempat saya itu kan ada ajang pertempuran, ya, tawuran massal. Dulu kalau setiap minggu pagi itu tawuran. Nah, kita mikir-mikir ini ke masjid rendah ya. Ke masjid rendah. Kalau sudah terpasang pakaian nggak ada cerita masuk aja. Kami dengan ibu pernah sedang mau bertempur itu, kami masuk, kami terjatuh gitu kan. Tapi oleh mereka ditolong ya Allah menolong. Alhamdulillah sekarang tidak ada lagi tawurannya, ya sedang berhenti ulah ya. Nah, para ibu sekalian, dan kalau kita sudah membebaskan dari segala halangan pada diri kita, insya Allah tidak ada persoalan untuk datang ke rumah Allah. Nah, itu pesan kepada ibu, dan ini menyangkut kenyamanan ke rumah Allah untuk beribadah. Demikian kepada ibu, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.